Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shahidul busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmin hada ila yawmil akhirah. Allahumma sholli ala rasulin min anfusina azizina lahim ma'anidna harisin alaina raufir rahimi bina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita seluruhnya sebagai pengikutnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita semua berbagai bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa tu'inu rajula fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'uhu lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kamalu wal kalimatu thayyibah shadaqah. Yang artinya, engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya, engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di samping itu ada hadis lain, yaitu tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudara-saudara sekalian, maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Maka itu ke dalam makna sedekah yang lebih khusus, di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakhil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakhil, dari sifat kikir, sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat pelit tersebut, maka sungguh orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya begitu penting kita untuk melihat kepada diri kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil. Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal dia tergolong ke dalam orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil di dalam sedekah itu masuk dalam perkara-perkara yang diwajibkan untuk dikeluarkan. Zakat fitrah, kemudian zakat mal yang itu wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan. Kemudian juga memberikan nafkah kepada keluarga, dan semua wajib ditanggung. Maka itu termasuk dalam kewajiban harta. Ketika seseorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam disebut sebagai seorang bakhil, orang yang pelit dan orang yang kikir. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis, fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwa.
Sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW atas orang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi sesuatu yang sangat besar. Bahkan bisa jadi seorang yang bersedekah 1 biji kurma ternyata dilipat gandakan pada hari kiamat seperti gunung. Dan yang demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah. Yang gemar bersedekah tidak merasa bahwa dia sudah bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar. Pahala yang sangat dinanti-nanti yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita tentang sedekah. Terlebih di bulan Ramadan, Siti Aisyah menyifati Nabi Muhammad SAW, demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyifati Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW beliau adalah manusia yang paling baik, dan Rasulullah SAW semakin baik lagi tatkala berada di Ramadan. Dan sungguh Rasulullah SAW sangat banyak memberikan kebaikan seperti angin yang berembus dengan kencang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Ramadan beliau sangat bersemangat bersedekah dan diumpamakan seperti angin yang berhembus dengan begitu kencang tanpa ada rintangan, tanpa terhalang. Begitu Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berinfak dengan harta yang baik, dengan harta yang halal. Yang demikian juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik yang kita dapatkan secara benar, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak sedekah. Kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan. Kita dapatkan pula para sahabat mereka bersedekah, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Quran surat Ali Imran ayat 92. Maka kita dapatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapati kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan pasukan perang yang lengkap semuanya dari hartanya, dari infaknya, dari sedekahnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat tadi, seorang sahabat memiliki harta yang banyak, dan tatkala mendengar ayat tersebut bahwa tidaklah sampai seorang kepada kebaikan kecuali menifakkan apa yang ia cintai, maka dia mendapatkan harta yang paling dia cintai adalah harta yang ada di depan masjid, harta kebun yang ada di depan masjid, dan kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW menifakkan kebun tersebut. Subhanallah, bagaimana contoh dari para sahabat, mereka menifakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tatkala datang dan membawa barang dengan yang begitu banyak sampai di jalan-jalan Madinah,
semua terpenuhi dengan barang dagangan beliau. Maka tatkala itu ditawarkan oleh para pedagang Madinah, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ada yang lebih berani dari semua itu semuanya. Dan terus demikian jawabannya. Ternyata beliau akhirnya mengatakan bahwa harta ini semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedekah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Yang mudah-mudahan kita semua bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita lebih semangat untuk bersedekah, terlebih di bulan suci Ramadan ini, bulan yang dilimpahkan para kita semua. Saudara-saudara sekalian, yakinlah di bulan Ramadan ini semua amal-amal baik akan dilimpahkan datang, termasuk sedekah ini. Yakinlah tidak ada kemiskinan karena sedekah. Sekali lagi, tidak ada kata miskin untuk bersedekah. Dan sekali lagi, tidak ada yang miskin karena sedekah. Saudara-saudara sekalian, sekian dari saya. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk selalu bersedekah. Mumpung kita sekarang beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan, mari kita manfaatkan waktu ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.